alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang sangat cerah ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bersilaturahim sambil belajar. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Amin. Shalawat serta salam tak lupa kita junjungkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga dengan pakai hijau yang cerah ini secerah hatinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini sebenarnya tujuannya ini silaturahim. Karena mungkin waktu itu saya belum pernah ketemu dengan komunitas hamba Allah yang sebanyak ini ya Umi ya. Oh, masih banyak lagi ya. Semoga nanti kalau Allah takdirkan kita bisa bertemu lagi. Amin. Pada pagi hari ini bulan lalu Umi Tia minta tolong untuk Ustazah tolong ajarkan kami mengaji. Maksudnya bagaimana tahsin yang baik supaya kita tidak salah dalam membaca Al-Quran. Baik, kalau menurut saya ibu-ibu, kita belajar Quran itu kan kitab Al-Quran itu kitabullah, firman Allah. Jadi meskipun kita dulunya nggak pernah bisa baca Al-Quran, tua ini ya kita harus belajar gitu. Karena itu kitab kita, kitab Al-Quran pedoman kita. Apapun yang kita risaukan, kita bisa cari di Al-Quran. Apa hukumnya atau syariatnya dan lain-lain. Jadi ya kalau bisa bagusnya memang cari komunitas supaya kita bisa belajar seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak bisa belajar. Tidak bisa belajar itu, kalau sebelumnya itu kita nggak harus langsung bisa yang kayak bacaannya langsung lancar, tidak. Justru kalau kita belajar dengan terbata-bata, itu pahalanya double. Lebih double daripada yang biasa aja. Seperti itu. Jadi, kalau kita baca Al-Quran, belajar Al-Quran, nggak cuma gitu aja. Insya Allah, Allah selalu merahmati. Karena mendengarkan saja kita dapat rahmat. Apalagi kita mau belajar ataupun mau menghafalkannya. Seperti itu. Baik, sebelum kita mulai belajar, saya mungkin akan mengajarkan tentang Al-Fatihah dulu. Karena Al-Fatihah yang dasar, karena Al-Fatihah termasuk rukunnya sholat yang setiap hari kita baca, dan bacanya nggak cuma satu kali, lebih dari 3 kali, lebih dari 5 kali. Jadi kita belajar Al-Fatihah karena na'udzubillah kalau bacaan kita salah, sholat kita juga ikut tidak sah. Karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Kalau rukun sholatnya tidak bisa, tidak kita gunakan, berarti sholatnya ya tidak sah. Karena itu harus rukun, itu wajib kita lakukan. Yang pertama, Al-Fatihah. Kita dari yang kalau ibu-ibu di HP-nya ada Al-Fatihah boleh kita buka supaya belajar sambil langsung lihat tulisan, kan lebih enak kalau kayak gitu. Al-Fatihah. Sudah? Alhamdulillah. Yang pertama, dari itu kan Bismillah itu termasuk ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada ba. Ba-nya itu harokatnya apa? Di ba itu harokatnya fathah, kasroh atau dhammah? Kasroh. Kebanyakan kesalahan kita jadi belajar sambil langsung kesalahan yang sering kita temuin ya Ibu. Jadi biar langsung mudah diingat. Kebanyakan itu kita baca kesalahannya itu Bismillah itu bukan bi tapi b. Jadi kayak bis gimana ya cara bacanya itu kayak ada e gitu nggak i. Padahal kan kasroh kan i. Bismi. Tapi banyak orang-orang kalau sudah bacanya bareng-bareng cara bacanya bukan lagi bismi lagi tapi bismillah. Kan udah salah. Karena itu harokatnya kasroh i. Bismi. Seperti itu. Sinnya itu hurufnya sin. Sin berarti biasa, bukan bismi, bukan bishmi, tapi sin biasa. Bismi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada juga kadang yang bacanya itu gini, Bismillah. Enggak, la itu ya la, bukan huruf lam itu la, bukan la, tapi la. Kan kadang ada yang bacanya la kayak gitu, la aja. Bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disitu ada ro bertasydid. Yang sering ditemukan kesalahan yang sering kita baca itu seperti ini bacanya. Ini kesalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sering sekali kita temukan orang yang baca seperti itu. Itu salah karena roknya bertasydid. Nah, bertasydid itu berarti harus Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Jangan sampai kita bacanya Hirrahmanirrahim. Itu tidak. Karena bertasydid jadi Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Himnya tuh ha bukan ha, tapi ha bersih. Nirrahim. Kita nggak boleh bacanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Di situ ada ya-nya kan? Ada ya bersukun. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi harus ada dipanjangkan sedikit. Itu matobi'i. Ada ya sukun sebelumnya huruf kasroh. Seperti itu. Oke, bisa kita lanjut ke ayat setelahnya. Oke. Selanjutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Keseringan kita langsung belajar dari kesalahan ya Bu. Yang biasanya kita temukan itu alhamdulillah itu dia kan lamnya bertasydid. Berarti kalau bertasydid kan, tapi dia bukan qalqalah. Kalau qalqalah itu hurufnya ada 5. Ba, jim, dal, o, qaf. Nah, kalau kita ketemu qalqalah 5 huruf ini, baru kita pantulkan ab, ad, aj. Bis setelahnya alqo, seperti itu. Tapi lam bukan termasuk huruf qalqalah. Keseringan yang kita temukan itu bacanya bukan alhamdulillah. Jadi ada yang diqalqalahkan kayak gini. Kayak gitu. Bukan. Lamnya biasa aja, dia bukan qalqalah. Jadi kita jangan bacanya bukan. Tapi alhamdulillah biasa saja. Alhamdulillah. Jangan di alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti itu cukup. Karena lam di situ bukan qalqalah. Jadi alhamdulillah. Lillahi Rabbil Alamin. Sama di situ ba-nya ada tasydid, Rabbil Alamin. Seperti itu. Oke, mari kita baca sebelum kita lanjut ke ayat setelahnya dari Bismillah sampai Alhamdulillah. Kita baca bareng-bareng. Wahid, ithnani, thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Oke. Ayat selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Sama, ro-nya bertasydid. Jadi bukan Ar-Rahmanir-Rahim, tidak, tapi bertasydid. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Oke, kita baca bareng-bareng. Wahid Isnani Salasa. Ar-Rahmanir-Rahim. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Di situ mimnya panjang atau pendek? Panjang. Maliki Yaumiddin. Tapi ini beda. Kalau yang di surat Anas Malikin Nas, mimnya pendek. Tapi kalau di Al-Fatihah mimnya panjang. Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Jadi kita harus ingat-ingat lagi Maliki Yaumiddin di Al-Fatihah. Tapi kalau di Anas Malikin Nas. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ya-nya bertasydid. Iyyaka. Iyyaka. Nah, keseringan itu kita bacanya bukan iyyaka, tidak kita tasydidkan. Jadi cuma iyyaka biasa. Sedangkan itu bertasydid. Jadi iyyaka. Karena itu bertasydid ya-nya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Kita baca bareng-bareng. Iyyaka na'budu wahid ithnani thalatha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini banyak, sebentar dijelaskan dulu. Jadi ihdi itu hak bertasydid, maaf, hak sukun. Bukan hak, tapi hak besar. Kalau hak kan tipis, hak gitu, tapi ini hak. Jadi ihdinas sirat. Nah, di situ nun mati, selanjutnya huruf shad. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Sir itu shad, sirata huruf to, bukan ta, tapi to. Siratal mustaqim, qaf, bukan kaf. Jadi kita bacanya mustaqim gitu. Kalau kita baca mustaqim biasa salah, artinya sudah beda. Mustaqim jalan yang lurus, itu pakai qaf, bukan pakai kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqimnya di situ sin, sa itu pakai musnya itu sin. Tapi kalau sinya shad, siratal mustaqim. Seperti itu. Oke, kita boleh baca bareng-bareng. Wahid ithnani thalatha. Ihdinas siratal mustaqim. Qaqiqu, qaf. Ya, bukan kakiku, tapi qaqiqu. Nah, kita boleh ulangi sekali lagi. Wahid isnani thalatha. Ihdinas siratal mustaqim. Sama juga di situ ihdinasi, pakainya shad. Menurut kita maksudnya itu tebal, bukan ihdinasi biasa. Kalau sin kita si, tapi itu shad. Jadi ihdinasi dimajukan. Dia tempatnya ihdinasi, shad. Lidahnya nggak boleh keluar dari gigi. Jadi shad. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Selanjutnya, oh ya, kita boleh ulang sekali lagi biar nggak ragu-ragu. Oh ya, disini salah. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat selanjutnya, siratal ladzina
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di siratal ladzina itu huruf shad pertamanya bukan si biasa tapi shad. Siratal ladzina an. Nah, di situ a biasa, bukan ain, tapi a biasa. Jadi an'amta. Setelah a biasa, annya baru ain. Jadi an'amta. Biasanya orang-orang kita ada kadang kesalahan tuh ada dua. Ada yang an'amta kayak gitu, padahal salah. Itu a biasa. Ada juga yang baca harusnya an'amta, dibacanya an'amta. Jadi nggak ada ainnya sama sekali. Yang pertama alif a biasa dulu, yang kedua baru ain. Jadi an'amta. Selanjutnya alaihim, ain lagi. An'amta alaihim. Habis itu ghairil maghdubi. Nah, di situ ada huruf ghain. Ghain yang disukun. Ghain itu termasuk qalqalah atau bukan? Ghain bukan. Nah, keseringan yang banyak kita temukan itu maghdub itu kan ghain itu bukan qalqalah tapi dibacanya magh. Nah, padahal bukan qalqalah. Jadi ghairil maghdubi alaihim. Jadi nggak usah tidak seperti itu. Ghain itu bukan qalqalah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ waladdo, hurufnya do, bukan to, tapi do. Waladdallin. Lamnya bertasydid. Nah, keseringan kita karena sudah kepanjangan di do-nya, lamnya nggak kita tasydidkan. Banyak itu seperti gini, waladdallin. Nah, padahal lamnya bertasydid. Jadi waladdallin. Nah, oke. Sekarang kita baca dari ghairil maghdubi. Dari siratal ladzina. Wahid isnani thalatha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, surat Al-Fatihah sudah. Sekarang sebelum kita lanjut, kita baca dari awal sampai akhir, dari Bismillah sampai akhir. Kita baca bareng-bareng. Selanjutnya nanti kita belajar yang surah selanjutnya. Oke? Wahid isnani thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu cuma 2 harokat, nggak boleh kita lebih-lebihkan jadi panjang banget, nggak. Jadi cukup aja Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cukup 2 harokat saja. Oke, kita ulangin. Wahid isnani thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
alamin. Al-Fatihah sudah, semoga kita bisa praktekkan dan semoga istiqomah. Istiqomah itu berat karena pahalanya jannah. Nah, semoga kita selalu minta kepada Allah, semoga kita selalu istiqomah. Oke. Selanjutnya surah Al-Fatihah sudah. Sebelumnya boleh saya bertanya ke ibu-ibu, maksudnya gini, kita sekarang selanjutnya baca surah Yasin, tapi kita gilir satu ibu-ibu 2 ayat, boleh? Jadi nanti kita seumpamanya dari Mitya ini dari Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, kalau seumpamanya itu ada kesalahan, langsung kita islah, langsung kita perbaiki bareng-bareng seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita buka surah Yasin. Surah Yasin nanti kita bagi 2 ayat. Sudah? Tolong mintakan mic lagi. Oke, surat Yasin sudah? Kita mulai dari mana? Dari sebelah sini atau sebelah kanan? Oh, dari kanan. Oke, boleh. Dari Yasin. 2 ayat saja. Segini? Coba. Bisa dibesarkan. Oh, mahal. Sini ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'ani Hakim. Wal Qur'ani Hakim. Oke. Ini apa namanya? Sebentar, kita islah dulu, baru kita lanjut. Tadi Yasin 2 ayat ya. Yasin. Di situ ya-nya cuma 2 harokat aja. Yasin. Oke, semua sudah ke tulisan Yasin semua? Oke. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, wal Qur'anil Hakim. Di situ kan wal Qur'an. Di situ kaf apa qaf? Qaf. Nah, berarti qaqiqu, bukan ku biasa, tapi ku. Jadi wal Qur'anil Hakim. Nah, selanjutnya di situ ada ro-nya di sukun. Kalau ro sukun, nah kita perhatikan tulisan semuanya. Ada ro sukun, sebelumnya harokatnya dhammah, berarti itu tafkhim, dibaca tebal. Jadi wal Qur'anil Hakim. Oke, kita boleh baca dari Yasin sampai wal Qur'anil Hakim semuanya. Wahid, Isnani, Salasa. Yasin wal Qur'anil Hakim. Oke, selanjutnya boleh. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Baik. Selanjutnya innaka laminal mursalin
Di situ nunnya bertasydid. Nah, itu berarti hukum bacanya gunnah. Nah, kalau gunnah itu kita nggak boleh langsung inna kalaminal, tidak. Tapi inna ditahan dulu karena itu gunnah. Inna kalaminal mursalin. Nah, lamina. Nah, berarti laminal mursalin, lamnya itu pendek. Kalau dipanjangkan sudah beda arti. Jadi lamnya itu pendek. Innaka laminal mursalin. Sama juga roknya di situ tafkhim juga karena ada rok sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi innaka laminal mursalin. Oke? Selanjutnya ala siratim mustaqim. Nah, siro huruf shad, siro to. Setelah itu huruf to. Jadi ti. Siratim mustaqim. Jadi bukan sirotim, tidak. Kalau tim biasa berarti hurufnya ta, tapi di sini to. Jadi tebal. Siratim mustaqim. Nah, oke, boleh kita dari innaka laminal mursalin. Wahid isnani salasa. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nah, selanjutnya Ibu boleh. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Oke. Dari Tanzilal Azizir Rahim. Nah, dari Tanzilah. Di situ kan ada nun sukun bertemu dengan huruf za. Za ya, bukan za, tapi za. Pasangannya huruf ro yang bertitik berarti za. Tapi kalau pasangannya huruf dal yang bertitik berarti za. Nah, seperti itu. Di situ tanzila ada nun mati ketemu huruf za. Hukum bacaannya namanya ikhfa, yang kita baca dengan cara samar-samar, dengung dengan samar-samar. Jadi tanzilal azizir rahim. Jadi cara bacanya bukan tanzilal aziz, tidak. Kita dengungkan dengan samar-samar. Dengan samar-samar itu maksudnya gimana, Ustazah? Jadi maksudnya kita harus tahu setelah nun mati itu huruf selanjutnya apa. Kalau huruf za, jadi ya tanzi. Nah, kalau huruf dal, jadi ya kalau huruf dal litunzi. Nah, jadi kita mengikuti, mulut kita mengikuti huruf selanjutnya. Kalau selanjutnya huruf shin, min syarri. Nah, seperti itu. Kalau semua huruf selanjutnya dal litunzi. Nah, kalau semua selanjutnya za tanzila. Nah, gitu. Kalau seumpamanya huruf selanjutnya ta, min tahtiha, kita cara bacanya ya selanjutnya ta, min tahtihal anhar, seperti itu. Oke, boleh kita lanjut. Selanjutnya tanzilal azizir rahim. Sama di ro-nya di situ ada tasydidnya. Tanzilal azizir rahim. Itu di. Nah, sama kan di situ ada nun mati, ketemu selanjutnya dal. Jadi kita cara bacanya dengung samar dengan memasukkan ke dal. Itu di qauman. Nah, di situ ada fathatain bertemu dengan mim. Itu berarti hukum bacaannya apa? Ada fathatain bertemu dengan huruf mim. Mungkin ada yang tahu? Nah, idgham bi gunnah. Cara bacanya idgham, artinya memasukkan.
bi gunnah dengan gunnah. Nah, artinya bi idgham bi gunnah itu seperti itu. Idgham memasukkan bi gunnah dengan gunnah. Jadi litunzira qauman. Nah, memasukkan itu maksudnya kita masuk ke mim. Selanjutnya dengan dengung. Jadi mamma. Nah, di situ ada mimnya, ada alif yang ada tanda, biasanya kita sebutnya tanda layar itu kan. Nah, kalau ada layarnya gitu, bacaannya bukan lagi 2 harokat, tapi 5 sampai 6 harokat. Jadi litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Oke, kita baca dari Tanzilah. Wahid isnani salasa. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Oke. Selanjutnya laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila azqani fahum ma'un. Oke. Selanjutnya di situ ada ayat laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad. Nah, di situ kita ketemu dal disukun. Berarti itu termasuk bacaan qalqalah. Kalau qalqalah harus kita pantulkan. Enggak boleh laqad haqqal qawl. Nah, tidak, harus dipantulkan. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Nah, ala, lanya itu juga panjangnya bukan cuma 2. Ala aktsarihim. Sa. Di situ sa. Bukan sin, bukan shin, bukan sod, tapi sa. Ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Selanjutnya ayatnya di situ inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Nah, di situ ada inna sama gunnah, harus ditekan dulu, ditahan, nggak boleh langsung cepat-cepat. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Nah, di situ ada ghain bersukun. Dia cukup aja aghlala gitu, nggak usah tidak. Karena itu bukan qalqalah. Jadi aghlalan. Nah, di situ setelah huruf lam, alif, terus ada huruf fa. Hukum bacaannya ikhfa, karena ada fathatain bertemu dengan fa. Sama aghlalan. Nah, karena setelah fathatain tadi itu hurufnya fa, jadi aghlalan fahiya. Nah, seperti itu. Aghlalan fahiya ilal azna. Di situ kita ketemu fahiya ilal az. Nah, di situ ada dal bersukun. Kalau dal bersukun berarti bukan qalqalah. Jadi cukup ilal azqani. Azqani gitu aja, bukan bukan seperti itu. Banyak sekali kita temukan biasanya kalau baca wa id qala rabbuka.
Nah, di situ kan wa'id dal bersukun. Cukup aja wa'id qala rabbuka. Banyak yang membaca kita kadang gini. Wa'id qala, salah. Karena dal itu bukan huruf qalqalah. Jadi cukup aja wa'id qala rabbuka, seperti itu. Nah, jadi kalau tadi fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Nah, di situ ada fahum, nah sama ada dhamma, maaf, ada mim mati bertemu dengan mim. Itu berarti hukum bacanya idgham mimi, karena ada mim mati bertemu dengan mim, jadi fahum muqmahun. Qafnya juga ada tanda sukun, jadi dia qalqalah, fahum muqmahun, seperti itu. Harus dipantulkan karena itu huruf qalqalah. Oke? Kita baca dari mana? Hitung di roko, dari laqad haqqal qawlu ala wahid isnani salasa. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Oke, kita belajar sampai ayat itu aja dulu. Mungkin dari yang ini, dari ayat berapa tadi sampai ayat 8, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah nanti biasanya kan kalau seumpamanya kita baca Yasin, kan kadang kita ngikutin aja tuh suara ibu-ibu yang lain, yang penting kita nggak tahu salah atau benar. Maksudnya bagi kita yang belum, seumpamanya kita ada yang belum terlalu bisa mengaji, pasti kan kita mengikuti apa yang diikutkan sama mic kan, yang baca, yang pakai mic. Nah, insya Allah nanti kalau kita, maksudnya kalau sampai kita istiqomah, kita ikutin aja terus, bacaan kita jadi benar. Maksudnya kan kadang yang pegang mic ya emang harus yang bisa ngaji gitu kan. Nah, tapi kalau belajar tasbih ini kita kupas satu-satu. Kenapa dia bisa mendengung, kenapa bisa dia guna, kenapa dia bisa ada pantulan, seperti itu. Kita belajar sampai 8 ayat saja. Nanti insya Allah kalau lain waktu, kalau Allah takdirkan kita bisa belajar lagi. Amin. Doakan semoga kita bisa buka mengaji, belajar ngaji untuk ibu-ibu. Semoga. Kalau bisa kita belajar dari ahli barulah dimasukkan juga. Kalau bisa kita satu persatu ahli bahasa. Jadi kan kalau yang untuk saat ini, karena kemarin requestnya belajar Al-Fatihah, kita belajar Al-Fatihah karena itu yang harus wajib kita benarkan dulu. Selanjutnya kalau kita mau belajar dari awal, dari A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, seperti itu bisa juga, boleh. Nanti kalau semuanya ada yang mau ikut, insya Allah ini agenda kita mau buka ibu-ibu belajar ngaji. Kan kalau selama ini kan ada TPQ untuk anak-anak, tapi kita ada niatan buka untuk ibu-ibu. Tapi ya itu tadi, karena masih ada yang kita masih kekurangan SDM, masih banyak yang harus kita kayak ada TK, ada SD. Nah, sedangkan guru di sini masih minim gitu, masih belum. Insya Allah nanti kalau semuanya kita sudah banyak pengajar, kita buka. Jadi bagi ibu-ibu yang berkenan boleh datang ke sini untuk belajar ngaji, gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Insya Allah nanti kalau kita belajar ngaji, ya itu tadi sama, kita belajar dari awal, dari A, Ba, Ta. Gimana ini kok bisa dibaca I? Karena ada huruf alif yang berharokat kasroh. Kenapa bisa dibaca Bu? Karena ada Ba yang huruf harokatnya dhamma, seperti itu. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah? Oke.
Alhamdulillah kita sudah belajar tentang Al-Fatihah. Selanjutnya sedikit beberapa ayat di surah Yasin. Nanti insya Allah kita bisa lanjut. Tapi kalau seumpamanya belum sempat kita belajar lagi, nanti ibu-ibu bisa nyambung lihat YouTube-nya Ustadz Abdul Somad itu. Karena di kajian hari Jumat Az-Zahra, kalau Jumat kelima, kalau waktunya belajar tahsin, kita itu belajar tajwid sekalian kupas tentang Yasin. Karena yang kita baca sebelum belajar itu Yasin dulu, tahlil dulu. Dan nanti kalau sampai ketinggalan, bisa lihat dari YouTube saja. Tapi kalau Allah takdir, berarti kita bisa ketemu lagi nanti insya Allah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nggak ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Oh, yang di YouTube itu kalau ibu ini diikutin aja. Tapi kalau biasanya kami Jumat kelima jam 5 sore, tapi dimulai dari jam 4 karena baca Yasin dulu. Itu biasanya kita yang live, maksudnya yang live di kajian Az-Zahra. Tapi kalau semua mau ikut kayak lihat dari YouTube aja, dari rumah, belajar dari rumah, bisa lihat kalau udah di-upload berarti ya sudah ada di YouTube gitu. Tapi insya Allah lah itu program kami ke depan tuh yang paling pengen itu ya itu tadi, buka belajar ngaji untuk ibu-ibu, karena pasti insya Allah banyak peminatnya. Karena kan penting, pasti kita semua pengen ngaji, bisa ngaji, nggak ada yang nggak pengen bisa ngaji. Nah, insya Allah nanti kalau sudah Allah takdirkan nanti kita belajar bareng-bareng. Entah waktunya gimana? 11 kali ya jatah kami. Oh 11 jatah. Alhamdulillah ini saya setiap hari harus kuliah ya. Karena ini alhamdulillah tadi di kampus lagi memperingati hari santri, jadi nggak masuk. Alhamdulillah berarti emang sudah rezekinya ibu-ibu buat kita bisa belajar silaturahim. Ada lagi mungkin? Sudah, oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Semoga apa yang kita bisa pelajari pada pagi menjelang siang ini bisa ibu amalkan ke ke anak ibu atau mungkin ke saudara-saudara. Semoga bisa jadi jariah untuk saya dan jariah untuk ibu-ibu semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam ridho Allah, dan selalu dalam rahmat Allah. Dan semoga kita semua dipertemukan nanti di surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin. Bisyafaati Quran, bisyafaati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, boleh kita berdoa dulu. Selanjutnya kita penutupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alni min ahli Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna min ahli asy-syarri wad-dhair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut
ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup, boleh kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih semua ibu-ibu atas kedatangannya ke sini. Terima kasih atas silaturahimnya. Semoga terus berlanjut silaturahimnya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, salah perbuatan. Mohon doakan kami. Doa, mendoakan dan minta doa. Kami sedang minta doa ke ibu-ibu. Semoga santri kami selalu diberi kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Dan semoga ibu-ibu insya Allah juga kami doakan, saling mendoakan insya Allah. Oke, terima kasih. Oh boleh, saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.